Negeri Mursari. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 BID 1 di LPTK Universitas UIN Kiai Haji Ahmad Sirih Jember. Pada hari ini, Senin tanggal 14 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau ujian secara luring di sekolah saya, yaitu SMK Negeri Mursari pada materi soal buliman di kelas 10. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, sebelum kita dimulai pembelajarannya, coba KM-nya dipersiapkan dulu untuk berdoa. Sikap berdoa mulai. Sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran, Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Kelas berapa ini? Satu. Buat kelas 1 ada yang tidak sekolah? Kelas? Banyak. Afiatan Rahmat. Ya kita semua berarti Imam, Afiat, terus siapa lagi? Cahyo, Dian Cahyo, kemudian Rehan, Fikri, kemudian Oke, baik. Yang tidak sekolah ketika kalian sakit, marilah kita sama-sama kita mendoakan semoga diberi kesehatan. Amin. Untuk teman kita, untuk keluarga kita, untuk sahabat-sahabat kita yang ada di luar, marilah kita sama-sama mendoakan dengan membaca Al-Fatihah di dalam hati ya. Siap. Untuk kesehatan orang tua kita juga, berdoa dimulai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas doanya. Sebelum dimulai pembelajaran, coba dilihat dulu tempatnya. Barangkali ada yang kotor, ada mejanya yang kurang rapi, disiapkan dulu. Duduknya yang enak supaya belajarnya nyaman. Duduknya yang oke.
kita mulai ke pembelajaran, kita ice breaking terlebih dahulu. Kalau tetap semangat, bagaimana bisa? Semangat. Ada yang mau mencontohkan ke depan? Tidak ada? Begini aja. Ketika Bapak bilang pagi, berarti kalian tepuk tangan berapa kali? Satu kali. Kalau siang? Dua. Kalau sore? Tiga. Kalau malam? Ada. Senyap. Tidak ada yang tepukan. Kalau ada yang tepuk tangan, berarti Bapak kasih hukuman. Nah, hukumannya baca Al-Quran di depan. Oke, siap. Berarti kasih konsentrasi. Pagi, siang, sore, pagi, malam. Oh, tepuk tangan. Oke, kita belajar untuk materinya itu bab 2. Tapi sebelumnya di pelajaran kemarin yaitu kita mempelajari tentang apa? Tentang berkompetisi dalam kebaikan ya. Kemudian sekarang kita masuk ke bab yang kedua yaitu apa? Di mana ya? Oke. Babul iman yaitu cabang-cabang iman. Ada yang tahu itu apa iman? Kepercayaan. Iman apa? Percaya. Oke, kita coba tulis ya. Satu, iman apa? Percaya. Kemudian yakin. Percaya, yakin sama? Yakin. Apalagi? Iman. Kalau iman secara bahasa itu apa? Yakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan perbuatan ya. Nah, di sini kita memahami hakikat dan mewujudkan ketahuan dengan cabang-cabang iman. Tapi Bapak sebelumnya akan memberitahu kalian tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama apa? Coba bisa dibaca, menganalisis makna suabul iman. Jadi cabang-cabang imannya, pengertiannya, dalilnya, macam dan manfaatnya. Kemudian yang keduanya apa? Mempresentasikan. Kemudian yang ketiga, meyakini bahwa dalam iman terdapat banyak cabang-cabangnya. Kita berbesar terlebih dahulu. Oke, di sampingnya ada gambar yaitu apa? Infografis. Yang pertama iman. Ke bawahnya apa? Diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan, diyakini dengan hati. Untuk yang diucapkan dengan lisan ada berapa cabang? 7 cabang. Ada 7 cabang. Kemudian yang diyakini dengan hati ada 40 cabang iman. Kemudian yang dibuktikan dengan perbuatan 30 cabang. Banyak ya. Oke. Nanti ada kisah keimanannya, definisinya. Oke. Sebelum dilanjut, kita akan supaya nasionalisme kita tetap terjaga, tetap mencintai negara Allah. Ada yang apa dengan satu nusa satu bangsa? Nyanyi lagu nasional. Apa? Oke, kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Indonesia tercinta, manusia bangsa
iman, semuanya di sini agamanya apa? Islam. Kalau agamanya Islam berarti otomatis Iman. Iman. Ada yang mengenal iman? Ada yang mengenal rukun iman? Rukun iman ada berapa? Ada? Ada 6. Rukun iman ada 6. Ada rukun iman, ada rukun Islam. Kalau rukun iman ada 6. Yang pertama apa? Kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, hari kiamat. Yang keenam, ini pelajarannya bukan pelajaran SMK ya, tapi pernah dipelajari di SD, di TK pernah. Nah, kalau hafalannya bagus berarti sampai sekarang pasti hafal apa yang namanya rukun iman. Kemudian rukun Islam yang pertama apa? Syahadat. Yang kedua, sholat. Tiga, empat, puasa. Terus, yang mampu. Itu kita mengenal iman. Oke. Tentang iman, yang pertama makna iman. Ada yang bisa bantu baca? Silakan yang di depan dibaca makna iman apa? Iman secara etimologi berasal dari kata mana yuminu imanan, berarti tasdik yaitu membenarkan, mempercayai dan menurut istilah iman ialah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Nah, seperti yang tadi Bapak ucapkan bahwa iman itu apa? Membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, Tidak perbuatan. Dibuktikan dengan amal perbuatan. Kemudian menurut Imam Syafi'i, suatu ucapan, suatu perbuatan dan suatu niat di mana tidak sempurnanya salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lain. Oke, tujuannya yang sebelah sana, yang paling ujung tujuannya dibaca tolong. Tujuan keimanan adalah penghambaan diri pada Allah Subhanahu wa taala semata ada manusia dan penciptanya, bukan penghambaan pada manusia lain atau golongan lain. Nah, mengerti nggak di sini? Ada yang paham? Ada yang ngerti? Di sini keimanan itu adalah penghambaan daripada Allah Subhanahu wa taala semata antara manusia dan penciptanya. Manusia itu berarti kita, dengan yang menciptakannya siapa? Allah. Percaya nggak kalau Allah itu yang menciptakan kita? Percaya. Bukan penghambaan pada manusia lain atau golongan lain. Nah, mengerti nggak ini? Manusia lain atau golongan lain? Manusia lain dalam artian misalkan guru kita atau orang pintar yang ada di kampung kita, atau bisa dinamakan juga apa namanya? Dukun. Nah, kita segala sesuatunya percaya kepada dia, menanyakan segala sesuatunya, meminta rezeki, meminta kesembuhan, meminta apapun lewat dia. Itu udah keluar dari aturan Islam. Kalau mintanya ke dokter berobat, benar nggak? Tapi tetap minta kesehatannya itu kepada Allah dengan cara berobat kepada dokter. Itu kalau kita ya menghambanya kepada manusia juga. Kalau orang pintar manusia bukan? Dukun manusia bukan? Kalau dukunnya bukan manusia, nah baru ya dukunnya misalkan apa? Hewan gitu kan? Sapi dukunnya bisa. Ya. Kalau selain manusia atau ciptaan Allah itu ada yang namanya meninggalnya kan, matinya kan. Masa Tuhan kita ikut meninggal? Kan? Enggak juga. Oke, macam-macam iman. Yang pertama taklidi, mengikuti. Iman taktiki, kemantapan hati. Iman istidlali,
Apa? Berdiri. Oke, yang terakhir tahapan keimanan dibenarkan di dalam kolbu. Coba dibaca Robi. Diberikan di dalam kolbu keimanan dalam akan kebenaran yang disampaikan, dikerahkan dengan lisan, menyebarkan Kebenaran diamalkan, merealisasikan dengan mengikuti contoh Rasul. Nah, yang pertama dibenarkan di dalam kolbu, jadi meyakini dengan hatinya itu, kemudian diikrarkan dengan lisan, sama saja kan? Diucapkan dengan lisan, kemudian diamalkan dengan jadi amal perbuatannya itu mencontoh kepada Rasul. Oke, next. Oke, di sini pilar iman. Yang tadi sudah kalian apa? Kalian ucapkan. Yang pertama iman kepada Allah. Kedua, malaikat. Ketiga, kitab. Yang keempat, kelima, kita mulai membaca ya, membaca dalil tentang pilar iman ini. Surat apa? Surat An-Nisa ayat 130. Oke, Bapak baca duluan, nanti kalian mengikuti. Siap? Oke. Ta'awudz dan basmalahnya kita bareng-bareng, kita bersama. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dibaca bareng artinya. Wahai nanti diulangi lagi, dibaca lagi. Kemudian yang belum baca bacaan Al-Qur'annya tolong dipelajari lagi ya. Soalnya kalau agamanya Islam, kitabnya Al-Qur'an, tapi tidak bisa baca Al-Qur'an, berarti apa? Jadi ya gimana kita akan melihat, akan mengetahui pelaturan apa yang boleh dikerjakan, terus kemudian yang tidak boleh dikerjakan, semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Tapi kita tidak bisa bacanya. Bisa Pak bacanya, tapi artinya saja. Tapi Al-Qur'annya nggak bisa. Jangan sampai kalah sama
orang beriman yang bisa baca Al-Quran. Oke, next. Tingkat keimanan. Nah, ilmu yakin, kemudian hakul yakin. Kemudian di sini ada penambah dan pengurangan iman. Ini al-iman yazdadu wa yanqus. Jadi al-iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Dimana seperti ini, misalkan Robi imannya lagi bertambah, sholatnya rajin ke masjid. Sebelum azan dia kan udah mandi, pakai sarung ke masjid. Itu imannya lagi bertambah. Tapi kalau imannya lagi berkurang, boro-boro hayang boro-boro sholat kan, dengar azan jadi sawe main game, dengar azan jadi sawe di warung ngopi gitu kan, ya kan. Nah, di sini ada penambahan iman dan pengurangan iman. Yang pertama, penambahan iman apa? Mengenal Allah Ta'ala melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Semakin seseorang mengenal Allah, keimanannya semakin bertambah. Terus memperhatikan ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyah maupun ayat syar'iyah. Banyak melakukan ketaatan, bukan yang dibanyakan itu melakukan maksiat tapi ketaatan. Kemudian yang mengurangi iman untuk berpaling dari Allah dan nama-nama sifat-sifatnya. Jadi Allah yang baru dikenal juga sifat-sifatnya nggak tahu gitu. Malahan lebih banyak bergaul dengan orang-orang yang jarang beribadah gitu kan. Nantinya kalian terbawa. Harusnya kalian bisa membawa temannya untuk beribadah, dan bukan kalian yang terbawa temannya tidak beribadah. Yang kedua apa? Tidak mau memperhatikan ayat-ayat kauniyah dan syariah. Sedikitnya amal saleh, melakukan apa? Maksiat kepada Allah. Dengan contohnya gini, satu hari berapa kali kita melakukan ibadah sholat? 5 waktu dengan berapa rakaat? 17 rakaat. 17. Yang pertama subuh. Oke, subuh berapa rakaat? Yang kedua tandanya berarti orang Islam kalau mengerjakan sholat. Oke, lanjut. Oke, kita next. Oke, sudah buat iman. Di sini juga ada dalilnya. Oke, kita akan beranjak ke iman. Untuk iman yang bersangkutan dengan hati. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kemudian iman kepada apa lagi? Kepada Allah, Rasulullah, terus takdir. Banyak ya di sini yang meyakini dengan hati. Tadi yang pertama diyakini dengan hati, kemudian ucapan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan. Ini contohnya yang berkaitan dengan hati, ya, banyak sekali. Kemudian yang kedua yaitu berkaitan dengan lisan. Tadi yang berkaitan dengan hati berarti meyakini bahwa Allah itu ada, meyakini bahwa Rasul itu ada, malaikat itu ada, hari kiamat itu ada. Nah, yang kemudian yang kedua sekarang meyakini atau diucapkan dengan lisan. Contohnya apa? Membaca kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik.
Membaca kitab suci. Jadi apa yang diucapkan dengan lisan itu yang baik-baik. Bertemu dengan teman, bertemu dengan kakak kelas, diucapkannya yang baik-baik. Jangan ke teman itu saya ini apa? Hai hewan, berarti hewannya apa? Gogok, gogok, hai gogok gitu kan? Banyak yang begitu. Di teman yang baik itu ya yang diucapkan dengan apa? Lisannya itu yang baik-baik. Ketemu temannya berarti perbuatannya mengangkat tangan, ucapannya assalamualaikum. Bisa gampang itu? Gampang. Misalkan ada lingkungan jadi ya assalamualaikum, selamat. Apalagi kalau kita belajar yang kemarin kita ajarkan apa namanya? Pelayanan prima ya. Sudah dicontohkan pelayanan prima. Misalkan assalamualaikum, Robi. Langsung mengenalkan diri sendiri. Robi, assalamualaikum, Sakit, assalamualaikum, apa gitu kan? Yang kedua apa? Yang keempat ya, mengajarkan ilmu kepada orang lain. Kemudian berdoa. Kemudian apa lagi? Zikir. Zikir kepada Allah termasuk istighfar. Kemudian menghindari bacaan yang sia-sia. Tuh, disiapkan nanti untuk materi ini. Oke, yang ketiga dengan perbuatan. Contohnya apa? Bersuci atau toharoh termasuk di dalamnya kesucian badan, pakaian dan tempat tinggal. Ini bersuci berarti sebelum sholat kita bersuci apa? Wudu ya kan? Wudu. Kemudian apa? Toharohnya itu mandi wajib ya, yang sudah menikah mandi wajib. Yang sudah umurnya 17 tahun yang mimpi basah kan harus mandi wajib. Nanti dibaca juga, kemudian lanjut. Ini masih dengan perbuatan. Kemudian tanda-tanda orang beriman. Kita lihat tanda-tanda orang beriman. Jika mendengar nama Allah disebut, maka bergetar hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka bergejolak hatinya untuk segera mengamalkannya. Itu kalau tanda orang yang beriman. Lanjut. Oke, yang pertama apa? Hikmah dan manfaat suatu iman. Yang pertama, iman menghilangkan sifat kepercayaan manusia terhadap makhluk. Yang kedua, kematian. Oke, sebelumnya kita pagi, siang, sore, pagi, siang, sore, malam. Oke, masih semangat? Masih. Sebenarnya udah mulai ngantuk. Oke. Di akhir kita ada proyek ya, ada kerja kelompok sama Bapak dibagi 3 kelompok ya. Untuk kelompok 1 sini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, kita kerjakan. Nanti setelah dikerjakan untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 nanti dipresentasikan ya, 1 orang perwakilan maju ke depan. Oke? Ya? Oke, untuk kelompok 1, kelompok 2-nya, kelompok 3-nya. Wow. Oke, silakan kerja kelompoknya dikerjakan sekarang. Oke,
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dikumpulkan mau satu dikumpulkan. Kelompok terakhir kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kerja kelompoknya, sangat bagus sekali. Semoga kalian bisa dipahami ya apa yang kalian tadi tulis, apa yang kalian pikirkan. Intinya tadi apa? Iman berarti terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama iman dengan hati. Kemudian yang kedua iman dengan lisan. Kemudian dengan perbuatan. Ya, baik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menutup kegiatan hari ini silakan dipimpin kayaknya untuk baca doa. Kemudian sebelumnya tapi dirapikan dulu sebelum pulang dirapikan dulu kursinya, bajunya, seragamnya, segalanya sudah rapi. Dimulai untuk berdoa. Boleh. Siap berdoa di dalam hati, mulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Cut.